Pernah nggak sih Anda merasa jago banget di bidang Anda, entah itu sebagai konsultan, pengacara, atau akuntan, tapi begitu dengar kata menjual, rasanya langsung nggak nyaman? Nah, kalau iya, ulasan dari buku How Clients Buy ini pas banget buat Anda. Coba deh kita jujur-jujuran sebentar. Apa Anda termasuk orang yang agak merinding kalau dengar kata menjual? Kalau jawaban Anda iya, tenang aja, Anda nggak sendirian kok. Faktanya, bahkan seorang partner di firma sekelas McKinsey pernah bilang, menjual itu bikin saya merinding. Jadi ini perasaan yang umum banget di kalangan para ahli. Pertanyaannya, kenapa ya bisa begini? Dari mana sih dilema ini datang? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Dilema profesional. Di sini kita coba jawab pertanyaan tadi. Kenapa sih para ahli yang brilian, yang bisa memecahkan masalah klien yang super rumit, malah merasa canggung banget sama yang namanya jualan? Jawabannya ternyata ada di dalam identitas kita. Akar masalahnya tuh di sini. Dari dulu kita dididik untuk jadi ahli, bukan jadi penjual. Begitu dengar kata penjual, yang kebayang di kepala kita seringnya stereotip cek Alpine. Bayangin aja pemilik gym yang maksa, agresif, dan agak manipulatif. Reaksi pertama kita pasti, wah itu bukan gue banget. Citra penjual kayak gitu tuh bertolak belakang dengan semua yang kita yakini sebagai seorang penasehat terpercaya. Dan ini nih, yang membawa kita ke kesalahpahaman terbesar. Bagian kedua, menjual keahlian. Penting banget untuk kita sadari kalau yang kita tawarkan itu bukan produk. Ini sesuatu yang beda banget, yaitu keahlian. Dan perbedaannya ini krusial. Ada istilah keren nih dalam dunia ekonomi, namanya barang kepercayaan atau credence goods. Maksudnya apa? Gampangnya gini, ini adalah jenis jasa di mana Anda sebagai ahli nggak cuma kasih solusi, tapi juga bantu klien mendiagnosis masalahnya. Kualitasnya pun susah diukur, bahkan setelah kerjaan selesai. Contoh paling gampang ya dokter atau pengacara. Coba lihat deh bedanya, jauh banget kan kalau jualan produk fokusnya ke hal-hal yang kelihatan, kayak fitur dan harga. Tapi kalau jasa keahlian kita, semuanya soal yang nggak kelihatan, reputasi, kredibilitas, dan yang paling penting, rasa hormat dan kepercayaan. Jelas kan? Cara Anda beli nasihat strategis itu beda banget sama cara Anda beli handphone baru. Nah, karena perbedaannya sejauh itu, model penjualan yang selama ini kita kenal, yaitu sales funnel atau corong penjualan, jadinya sama sekali nggak cocok. Yuk kita bedah bareng-bareng kenapa model ini salah kaprah. Buku ini ngomong terang-terangan. Pendekatan corong penjualan mungkin oke buat produk, tapi sama sekali nggak ngebantu kalau yang Anda jual adalah barang kepercayaan. Jadi, kalau selama ini Anda ngerasa model itu aneh, insting Anda itu bener banget. Kita semua pasti pernah lihat ini kan? Model lama yang kaku dan transaksional. Cari prospek sebanyak-banyaknya, seleksi, presentasi, terus tutup penjualan. Ini tuh kayak mainin angka aja, rasanya dingin dan nggak personal. Sama sekali nggak cocok sama cara kerja kita sebagai ahli. Terus kenapa sih model ini gagal total buat kita? Ya karena asumsinya aja udah salah semua. Model ini menganggap prospek itu nggak ada habisnya, hubungannya cuma jangka pendek, dan yang paling parah, model ini sama sekali nggak menghargai kekuatan referral atau rujukan dari mulut ke mulut. Padahal kan perjalanan klien sampai bisa percaya sama kita itu nggak pernah lurus-urus aja kayak dicorong. Oke, kita udah bongkar semua yang salah. Sekarang, saatnya kita masuk ke bagian yang paling seru, solusinya. Siap-siap ya untuk sebuah kerangka kerja baru. Ini bisa jadi momen aha yang mengubah cara pandang Anda selamanya. Kuncinya ada di sini. Diungkapkan dengan sangat cerdas oleh Walt Scheel, seorang veteran dari McKinsey dan Accenture. Dengerin baik-baik ya. Beliau bilang, saya sebenarnya tidak berpikir Anda bisa menjual jasa profesional. Saya pikir Anda harus membantu klien membelinya. Ini dia, perubahan pola pikir yang kelihatannya sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Rahasianya adalah, stop, jangan lagi mencoba untuk menjual. Sebaliknya, mulailah membantu klien Anda membeli. Perubahan mindset ini membawa kita ke sebuah kerangka kerja yang sama sekali baru, yang fokusnya bukan ke kita, tapi ke klien. Kita akan melihatnya sebagai perjalanan klien dalam membeli. Jadi lupakan corong penjualan, mari kita mulai pakai empati. Daripada pakai corong, coba deh kita lihat dari sudut pandang klien. Perjalanan mereka itu melewati 7 tahap kesadaran. Pertama, mereka harus tahu dan paham dulu siapa Anda. Terus, mereka harus tertarik dan menghargai keahlian Anda. Puncaknya ada di kepercayaan. Ini yang paling penting. Nah, baru setelah itu mereka mikirin hal-hal praktis. Mampu nggak ya? Dan siap nggak ya mempekerjakan Anda? Kelihatan kan bedanya? Ini bukan lagi proses jualan. Ini proses membangun kepercayaan. Jadi, poin paling pentingnya adalah ini. Anda nggak perlu mengubah diri Anda jadi tipe penjual.
Anda nggak perlu jadi si Chuck Alpine. Anda hanya butuh sebuah kerangka kerja yang justru menguatkan jati diri Anda yang sebenarnya, seorang ahli yang bisa dipercaya. Oke, sebagai penutup saya mau kasih satu pertanyaan untuk Anda renungkan dalam pekerjaan sehari-hari. Apakah fokus Anda selama ini mencoba untuk menjual sesuatu atau justru membantu seseorang untuk membeli? Karena di dalam perbedaan kecil itu, disitulah letak kunci kesuksesan Anda.